warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan melengkapi tugas akuntansi manajemen. Saya dari Sagita. Saya Dera Nurfitria. Halo, perkenalkan nama saya Ahmad Rizko. Halo, nama saya Muhammad Dafa Falevi. Halo, nama saya Sugeng Cipuanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Ini merupakan bagian tugas akhir kami untuk memenuhi praktikum akuntansi manajemen. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa Falevi, ada rekan saya itu Rizko. Setelah itu ada Sugeng. Satu lagi ada Wulandari, dan terakhir itu ada Dera. Baik, apabila kita lihat di layar, kami mempunyai proyek untuk observasi keuangan, mungkin ya bisa dibilang seperti itu, dari Bu Ani. Jadi Bu Ani ini merupakan UMKM yang pengusaha bubur ibaratnya. Jadi kalau bisa kita lihat di layar itu bulan Januari itu memproyeksikan penjualan, targetnya ya ibaratnya 300 porsi. Ada Februari 400 porsi, 500 porsi, bulan Maret, April itu 600 porsi. Harga satuan bubur yang dijual itu seharga 12.000. Nah, kalau bisa kita lihat juga, jadi Buan itu mengharuskan 20% dari penjualan setiap persediaan akhir di setiap bulannya, itu minimal 40 porsi lah di bulan Januari gitu loh. Mempunyai 20% ya penjualan ya, mempunyai 20% penjualan setiap akhir bulan. Nah, bahan bakunya itu ada beras, ada ayam, beras itu 10 liter dan ayamnya 4 ekor. Sebenarnya di sini bisa kalian lihat ya soalnya di layar. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja nih mempraktekkan ke bagian pertama itu bagaimana bikin anggaran penjualan sama anggaran produksi. Jadi dipersilakan untuk rekan saya, Dera, untuk menjelaskan bagaimana sih produksi untuk anggaran penjualan dan anggaran produksi di UMKM bubur ini. Dipersilakan. Yuk. Terima kasih Dafa. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dera Nurfitria. Saya akan menjelaskan bagian anggaran penjualan dan produksi. Yang pertama itu kita mulai dari anggaran penjualan. Yang pertama itu ada unit. Unit bulan Januari itu 300, bulan Februari 400, Maret 500, dan April 600 yang didapat dari penjualan bulan Januari yang di atas. Dan lalu selanjutnya ada unit selling price. Bulan Januari sampai April sama angkanya sebesar 12.000. Dan hasilnya itu budget sales-nya 300 dikali 12.000 yang hasilnya 3.600.000, dan bulan Februari 400 dikali 12.000 yang hasilnya 4.800.000, Maret 500 dikali 12.000 sama dengan 6 juta, dan terakhir bulan April 600 dikali 12.000 yang hasilnya 7.200.000. Jadi jika ditotalkan budget sales-nya itu sebesar 21.600.000. Lalu selanjutnya di anggaran produksi. Sales bulan Januari itu 300, Februari 400, Maret 500, dan April 600 didapat dari soal yang di atas. Lalu yang kedua ada di set ending inventory sebesar 60, didapat dari 20% dikali 300. Bulan Februari juga sama, 20% dikali 400. Bulan Maret 20% dikali 500. Dan terakhir bulan April 20% dikali 600 yang hasilnya 120. Lalu total needs-nya ditambah. Jadi sales bulan Januari ditambah di set ending inventory bulan Januari 300 tambah 60 yang hasilnya 360. Lalu bulan Februari sampai April sama, sales ditambah di set ending inventory yang hasilnya ditaruh di total needs. Selanjutnya
less beginning inventory. Itu yang angka 40-nya didapat dari soal, lalu untuk bulan Februarinya didapat dari desired ending inventory bulan Januari, lalu untuk bulan Maret didapat dari desired ending inventory bulan Februari, dan terakhir less beginning inventory-nya didapat dari desired ending inventory bulan Maret yang hasilnya 100. Lalu setelah itu dikurangkan, total needs-nya dikurang dengan less beginning inventory, yaitu 360 dikurang 40 yang hasilnya 320. Lalu bulan Februari, total needs-nya 480 dikurang 60 yang hasilnya 420. Bulan Maretnya total needs 600 dikurang 80 yang hasilnya 520. Dan terakhir bulan April, total needs 720 dikurang 100 yang hasilnya 620. Demikian penjelasan dari anggaran penjualan dan produksi. Oke, baiklah. Sekarang masuk ke anggaran bahan baku X sama Y. Sebelumnya untuk yang controlling di laptopnya bisa kita ke atas dulu nggak ngeliat soalnya? Ngeliat soalnya biar kalian itu mungkin bisa screenshot buat belajar, bisa di scroll dulu. Nah, biar tahu nih soalnya gimana. Nah, ini mungkin dikasih waktu lah ya untuk di screenshot. Sekian, terus ke bawah lagi biar bisa keseluruhannya. Kelebihan, Pak. Santai ya, jadi di sini kita belajarnya santai, relax. Intinya biar kalian juga belajar lah, ibarat kita sama-sama belajar. Nah, lanjut ke ya, udah di screenshot. Habis itu anggaran bahan baku X. Jadi di sini sebutnya kuartal pertama sampai kuartal 4. Nah, yang tadi sudah dijelasin oleh rekan saya, unit to be production kita pindahin semuanya 320, 420, 520, 620. Nah, dan terakhir itu ada 450. 450 itu dari mana? Dari soal. Makanya tadi di screenshot ya, udah di screenshot, nanti kalian lihat dulu soalnya gimana. Kita langsung fokus ke bagian X dulu nih sekarang. Habis itu direct material per unit 60 dari mana? Dari soal juga. Kalian harus cek ya. Nah, lanjut nih. Untuk produksi needs itu gimana caranya? 320 dikali 60. Nah, itu hasil untuk produksi unit kuartal pertama. Kedua, 420 dikali 60. Hasilnya 25.200. Begitu seterusnya sampai kuartal 4. Bahkan ada tambahan tadi ya, yang 450 dikali 60 dimasukin ke produksi unit perkaliannya. 450 kali 60 hasil 27.000. Kalian kerjain dulu sampai situ. Habis itu udah kelar, udah produksi unit udah kelar, masuk ke desired ending inventory. Stepnya hampir sama. Kalau tadi dibilang rekan saya bilang ada 20%-nya dikali, ini juga sama. 20% dikali produksi unit. Production need, sorry. Jadi di start ending inventory-nya itu gimana caranya? 20% dikali 19.200. Itu kuartal pertama. Kuartal kedua, 20% dikali 25.200. Seterusnya ada 20% dikali sorry. Kita ulang ya. Ternyata ini pakai serong. Kita sistemnya serong. Jadi 20% dikali 25.200. Kenapa? Kalau kalian lihat soal itu dimintanya untuk bulan setelahnya. Nah, jadi kita serong. Fungsinya tadi ada tambahan nih 450 sama 60 itu tambahnya buat nyerong untuk dapetin di saat ending inventory. Setelahnya itu di kuartal 2 20% dikali 31.200. Di kuartal 3 20% dikali 37.200. Nah, kuartal 4 20% dikali 27.000. Oke, gitu ya untuk di set ending inventory-nya kita pakai sistem serong. Makanya fungsi ada tambahan tadi 450 sama 60 di sini yang hasil 27.000 itu untuk dipakai nyari di start ending inventory. Nah, total need-nya kita tambahin
production need ditambah desired ending inventory. Jadi 19.200 ditambah 5.040. Seterusnya sampai kuartal 4. Last beginning-nya 200. Dari mana? Dari soal. Kita lihat dari soalnya nanti ya. Kalian pasti udah screenshot. Setelah itu kita pakai serong lagi untuk nyari beginning inventory. Tadi kuartal pertama diserong ke kuartal 2. Berarti 200 itu kuartal pertama, kuartal kedua itu 24, 240. Serong lagi kuartal 3 pakai kuartal 2, 31, 440. Kuartal 4, 38, 640. Itu pakai kuartal 3. Jadi sistem serong. Kenapa? Di soalnya diminta untuk bulan setelahnya. Oke? Habis itu direct material to be purchased itu pengurangan dari hasil total need dikurang less beginning inventory. 240 dikurang 200 hasil sekian. 24040. Nah, begitu seterusnya dikurang 31440 dikurang 24240. Intinya untuk nyari direct material to be purchased itu total need dikurang less beginning inventory. Nah, cost per unitnya itu nyari dari soal juga. Jadi 12. Di soal itu 12. Setelah itu untuk total purchase cost itu dikaliin direct material to be purchased dikali cost per unit. Hasilnya 288,480. Quarter 2 itu 86,400. Quarter 3 juga 86,400 dan quarter 4 itu 47,520. Nah, untuk X selesai, sekarang Y. Y sebenarnya sama juga bagaimana nyarinya itu ikutin kayak X. Yang membedakan di sini sebenarnya di direct material per unit sama cost per unit. Kalau tadi X itu direct material per unit itu 40, kalau di sini kalau di X itu 60, kalau di Y itu 40. Nah, kalau misalkan di cost per unit X itu 12, di sini 40. Sebenarnya itu aja di bagian Y. Stepnya sama semua. Jadi kalian fokus ke X, otomatis Y-nya juga pasti kalian bisa ngerjain karena stepnya sama semua gitu. Ya mungkin di situ aja yang mungkin bisa saya sampaikan untuk bagian bahan baku X sama Y. Untuk selanjutnya rekan saya akan membahas bagian anggaran tenaga kerja langsung. Dipersilakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang anggaran tenaga kerja langsung dan anggaran overhead. Pertama, kita mengerjakan anggaran tenaga kerja langsung. Pertama itu yang kita salin itu adalah unit to be produce-nya itu. Unit produce-nya itu kita salin 320, 420, 520, dan 620. Lalu, direct labor time per unitnya itu didapatkan dari soal. Di soal itu tertera direct labor time per unitnya itu adalah 10. Lalu, cara mendapatkan total hours unitnya itu dikali. Unit to be produce-nya itu dikali dengan direct labor time per unitnya itu. Jadi 320 dikali 10 hasilnya 3.200, 420 dikali 10 hasilnya 4.200, dan setelahnya kayak gitu. Lalu average weight per hour-nya itu didapetin juga dari soal. Di soal itu tertera rata-ratanya per jam itu adalah 55. Lalu total direct labor cost-nya itu didapetin dari total hour rate-nya dikali dengan average weight per hour-nya. Jadi 3.200 itu dikali dengan 55, 4.200 dikali 55, 5.200 dikali 55, dan 6.200 dikali 55. Nah itu nanti didapatkan hasil untuk total direct labor cost-nya. Lalu lanjut ke anggaran overhead. Budget direct labor hour-nya itu juga sama, dipindahin budget labor-nya ke bawah. Jadi mendapatkan hasil 3.200, 4.200, 5.200, 6.200. Variable overhead-nya itu didapetin dari jumlah total komponen biaya variabel. Ada di soal total komponen biaya variabelnya, terus ditambah menghasilkan nilai 6,60.
Lalu cara mencari budget variable overhead-nya itu sama budget direct labor hour-nya dikali dengan variable overhead rate-nya. Jadi 3.200 dikali 6,60, lalu 4.200 dikali 6,60, 5.200 dikali 6,60, 6.200 dikali 6,60. Cara mencari budget variable overhead-nya itu yaitu jumlahnya dari perkalian. Lalu budget fix overhead. Budget fix overhead juga ada di soal. Itu penjumlahan dari komponen biaya tetap. Jadi di soal itu kan ada tabel komponen biaya tetap. Itu dijumlahin hasilnya 5.600. Jadi, cara mencari total overhead-nya itu, budget variable overhead ditambahin dengan budget fixed overhead. Jadi, 21.120 ditambah dengan 5.600, menghasilkan total overhead-nya 26.720. Terus, seterusnya untuk kuartal 2, 3, 4, caranya penjumlahan seperti itu. Sekian. Oke, baiklah teman-teman. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai anggaran persediaan akhir barang jadi. Yang pertama itu ada direct material. Direct material didapatkan dengan rumus yaitu data bahan baku kuantitas dikali harga. Sehingga didapat dari soal ini data-datanya dan dijumlahkan dikali harga, maka ketemu 280. Sedangkan direct labor ini didapatkan dari direct labor time per unit dikali average per hour, maka didapatkanlah 550. Sedangkan overhead variabel ini didapatkan dari variabel overhead rate dikali dari labor time per unit. Nah, setelah melihat datanya, maka didapatkan angka 66. Lalu overhead fix itu didapat dari budget fixed overhead dibagi total hours per hours need, lalu dikali direct labor time per unit. Maka ketemulah hasilnya yaitu 2,98. Sedangkan total unit cost ini didapat dari direct material ditambah direct labor ditambah overhead variable lalu ditambah overhead rate ditambah overhead fix. Maka ketemulah hasilnya 898,98. Sedangkan ending finished good inventory didapatkan dari total unit cost dikali di set ending inventory bulan April atau bulan 1. Maka ketemulah hasilnya 107.877. Kita lanjut ke anggaran harga pokok penjualan. Di mana di sini yang pertama ada direct material use. Direct material use ini didapat dari total direct, yaitu didapatkan dari total production need bahan baku X bulan Januari sampai April dikali cost per unitnya. Lalu ditambahkan juga total production need bahan baku Y dari bulan Januari sampai April, lalu dikali cost per unit juga. Maka ketemulah hasilnya 4.361.600. Lalu sedangkan direct labor use didapatkan dari total direct labor cost bulan Januari sampai April. Itu dijumlahkan, maka ketemulah 1.034.000. Selanjutnya ada overhead. Overhead ini didapatkan dari total overhead bulan Januari sampai April, itu semua dijumlahkan sehingga menghasilkan angka 9.960.000. Selanjutnya ada budget manufacturing cost, itu didapat dari direct material use ditambah direct labor use ditambah overhead. Maka ketemulah angka 15.355.600. Selanjutnya ada at beginning finished good. Nah, di sini at beginning finished good didapat dari total unit cost dikali less beginning inventory bulan Januari. Maka ketemulah angka sebesar 35.959. Lalu selanjutnya ada goods available for sale. Di sini didapatkan dari budget manufacturing cost ditambah at beginning finished good. Maka hasilnya adalah 15.391.559.000. Ada selanjutnya less ending finished good. Ini less ending finished good didapatkan dari ending finished good inventory yang sebelumnya, yaitu sebesar 107.877. Sedangkan budgeted
cost of goods sold atau budget COGS didapatkan dari goods available for sale dikurang less ending finished goods. Maka hasilnya adalah 15.283.682.000. Sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Oke, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan anggaran biaya pemasaran dan administrasi. Yang pertama, selling expense. Selling expense itu didapat pada biaya pemasaran ditambah biaya penyusutan. Datanya itu ada di soal pada poin F. Pada bulan pertama didapat nilai sebesar 25.000, yaitu hasil dari biaya pemasaran ditambah biaya penyusutan. Lalu bulan kedua sebesar 19.000, bulan ketiga 25.000, dan bulan keempat 19.000. Lalu pada administrasi expense didapat juga dari biaya administrasi ditambah penyusutan. Pada bulan pertama nilainya sebesar 13.000, bulan kedua 15.000, bulan ketiga 13.000, dan bulan keempat 13.000. Dan total selling dan administrasi expense nilainya 38.000 didapat dari selling expense ditambah administrasi expense. Pada bulan pertama senilai 38.000, bulan kedua 34.000, bulan ketiga 38.000, dan bulan keempat 32.000. Dan total dari keempat bulan tersebut pada selling dan administrasi expense sebesar 142.000. Lalu selanjutnya anggaran laba rugi. Anggaran laba rugi sales didapat dari budget sales pada anggaran penjualan. Totalnya sebesar 21.600.000. Lalu COGS diambil pada anggaran harga pokok penjualan sebesar Rp15.283.682. Lalu margin kontribusi. Margin kontribusi adalah hasil pengurangan dari sales dikurang COGS. Nilainya sebesar Rp6.316.318. Selanjutnya, selling dan administrasi expense adalah nilai yang diambil dari selling dan administrasi expense pada anggaran biaya pemasaran dan administrasi sebesar 142.000. Kemudian profit. Profit didapat dari margin kontribusi dikurang selling dan administrasi expense. Nilainya sebesar 6.174.318. Kemudian pajak. Pajak di sini kita asumsikan sebesar 10%, yaitu didapat dari profit 6.174.318 dikali 10%. Nilai pajak sendiri 617.431,83 dan didapat pendapatan setelah pajak sebesar Rp5.556.886. Karena pada pengusaha bubur ini tidak membagikan dividen, kita asumsikan nilai setelah pajak didapat sebesar Rp5.560.886. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.